ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Ragam Bahasa. Selamat menonton! Ragam bahasa, yaitu materi kami pada pagi hari ini membahas tentang pengertian ragam bahasa, yang kedua macam-macam ragam bahasa, dan yang ketiga fungsi ragam bahasa. Ya, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa merupakan sebuah bahasa menurut pemakaian bahasa tersebut. Variasinya pun berbentuk dialek, aksen, laras, gaya, sosial-linguistik, termaksud variasi bahasa baku itu sendiri. Jadi kita dapat ambil bahwasanya memang ragam bahasa merupakan seluruh macam-macam atau gaya-gaya orang berbahasa sesuai daerah ataupun sesuai gaya mereka sendiri. Jadi itu. Jadi teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu macam-macam ragam bahasa. Nah, macam-macam ragam bahasa ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu ragam bahasa berdasarkan pokok pembicaraan. Nah, di dalam ragam bahasa berdasarkan pokok pembicaraan ini dibedakan menjadi 4, yaitu ragam bahasa undang-undang, yaitu bahasa yang biasa digunakan dalam pembuatan undang-undang negara maupun sesuatu yang berkaitan dengan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar dan lain-lain. Yang kedua yaitu ragam bahasa jurnalistik, yaitu bahasa yang biasa digunakan dalam media massa seperti reporter, majalah, koran, dan lain-lain. Yang ketiga itu ragam bahasa ilmiah, yaitu ragam bahasa yang biasa digunakan dalam pembuatan karya ilmiah. Dan yang keempat ini yaitu ragam bahasa sastra. Ragam bahasa sastra adalah ragam bahasa yang biasa digunakan oleh seorang sastrawan untuk membuat sebuah sastra. Yang kedua, ragam bahasa berdasarkan media pembicara. Ragam bahasa berdasarkan media pembicara dibagi menjadi 2. Yang pertama ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan adalah suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap atau organ of speech. Ragam bahasa lisan antara lain meliputi 1. Ragam bahasa cakapan, 2. Ragam bahasa pidato, 3. Ragam bahasa kuliah, 4. Ragam bahasa panggung. Ciri-ciri ragam bahasa lisan yaitu 1. Memerlukan kehadiran orang lain, 2. Untuk gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap, 3. Terikat ruang dan waktu, 4. Dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Adapun kelemahan bahasa lisan yaitu 1. Bahasa lisan berisi beberapa kalimat yang tidak lengkap, bahkan terdapat fase-fase sederhana. 2. Penutur sering diulangi beberapa kalimat. 3. Tidak semua orang bisa melakukan bahasa lisan. 4. Aturan-aturan bahasa yang dilakukan tidak formal. Yang kedua, ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam bahasa tulis ini, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tata cara penulisan dalam ejaan, di samping aspek tata bahasa dan pemilihan kosakata. Contoh ragam tulisan meliputi 1. Ragam bahasa teknis, 2. Ragam bahasa undang-undang, 3. Ragam bahasa catatan, 4. Ragam bahasa surat. Ciri-ciri ragam bahasa tulis antara lain 1. Tidak memerlukan kehadiran orang lain, 2. Adanya unsur gramatikal atau hubungan antara unsur-unsur bahasa dalam satuan yang lebih besar yang dinyatakan secara lengkap, 3. Tidak terkait oleh ruang dan waktu, 4. Dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Adapun kelebihan ragam bahasa tulis yaitu 1. Informasi yang disajikan bisa dipilih oleh sang penulis untuk dikemas menjadi media atau materi yang lebih. 2. Umumnya memiliki kedekatan antara budaya dengan kehidupan masyarakatnya. 3. Sebagai sarana untuk memperkaya kosakata. 4. Dapat digunakan untuk menyampaikan maksud atau tujuan, memberikan informasi, serta dapat mengungkap unsur-unsur emosi sehingga mampu meningkatkan wawasan si pembaca. Kelemahan ragam bahasa tulis. 1.
Alat atau sarana yang memperjelas pengertian seperti bahasa lisan itu tidak ada. Akibatnya bahasa tulisan pun harus disusun lebih sempurna. 2. Tidak mampu menyajikan berita secara lugas dan jujur. 3. Yang tidak ada dalam bahasa tulisan pun tidak dapat diperjelas. Yang ketiga, ragam bahasa berdasarkan hubungan sosial antar pembicara. Di dalam ragam bahasa ini dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Ragam bahasa resmi. Ragam bahasa resmi adalah ragam bahasa yang biasanya digunakan dalam lingkungan resmi, formal, dan kedinasan. Ragam bahasa ini biasanya sudah melewati proses kodifikasi, yaitu tahap pembakuan tata bahasa, ejaan, dan kosakata. Pembakuan tersebut biasanya dicapai melalui penyusunan kamus bahasa tersebut, dan ragam bahasa ini lazim dinamakan bahasa standar. Yang kedua, ragam bahasa akrab. Ragam bahasa akrab adalah ragam bahasa yang digunakan oleh penutur yang hubungannya lebih dekat dan akrab, seperti antar anggota keluarga atau antar teman yang sudah akrab. Yang ketiga, ragam bahasa resmi. Ragam bahasa resmi adalah ragam bahasa yang sering digunakan dalam suasana formal atau resmi, misalnya surat dinas, pidato, dan karya tulis. Yang keempat, ragam bahasa santai. Ragam bahasa santai yang sering digunakan setiap hari, yang tidak perlu kaku atau formal. Oke, baik teman-teman, kali ini kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu fungsi ragam bahasa. Nah, di sini teman-teman saya akan menjelaskan tentang 5 ragam bahasa atau 5 macam ragam bahasa ya. Yang pertama yaitu alat untuk ekspresi diri. Nah, ialah sarana untuk mengungkapkan segala sesuatu yang ada dalam diri seseorang. Yang kedua yaitu alat untuk komunikasi. Jadi bahasa sebagai alat komunikasi tidak hanya dengan satu bahasa, melainkan banyak bahasa. Nah, baik yang ketiga yaitu alat untuk adaptasi sosial, selalu beradaptasi pada lingkungan sekitarnya, atau sering juga beradaptasi kepada masyarakat sekitarnya. Nah, dan yang keempat yaitu sebagai alat integrasi, seperti saling menghormati satu sama lain, tidak memandang satu sama lain, baik itu suku, agama, ras, budaya, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang kelima yaitu sebagai pemersatu ya teman-teman. Bahasa integrasi harus menjadi bahasa nasional untuk negara Indonesia, atau bisa dibilang pemersatu bangsa Indonesia, teman-teman. Ya teman-teman sekalian, itulah video pembelajaran dari kami kelompok 1, yaitu tentang materi ragam bahasa. Terima kasih sudah menonton. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.